di Papua menghadapi suka duka, pasar lama terbakar, yang dulu banjir apa itu bandang di Sentani, tapi kami masih ada karena Tuhan. Dan saya ada sampai hari ini jatuh Tuhan. Dan Tuhan sudah panggil suami saya meninggal, tetangga saya datang. Ibu, kok yang harus meninggal, kenapa suamimu pergi? Saya bilang, ibu, tergantung dari atas, bukan kita yang atur. Kesiapan kita sudah kembali kepada itu. Di orang-orang Islam ini datang kepada saya. Sama juga waktu pasar lama di Pasar Tonga. Ibu, kenapa tenang di rumah? Kamu kemana lagi, kemana seorang Papua? Kamu pegang apa? Saya tidak pegang apa. Kamu orang Kristen itu tidak ada pegangan apa-apa, hanya kepada Tuhan kami, kepada Tuhan. Kami harus percaya kepada Muhammad, tapi kita harus pegang sesuatu Tuhan. Kita tidak tahu mudah-mudahan itu menjadikan bagi mereka suatu orang Wamena dengan Sentani baku musuh. Orang masuk di dalam halaman saya baku kejar dan orang Sentani tinggal di bawah dengan tombanya berdiri dan Wamena pegang parang di atas mau potong lehernya. Suami saya tidak ada sekolah dari rumah. Darah Yesus, Tuhan Yesus, tolong. Saudara-saudara kami ini orang bersaudara, bukan orang lain. Kenapa kamu mau baku bunuh? Bukan baku bunuh di mana? Di hadapan, di halamannya Pak Pendeta. Ini rumah Pak Pendeta. Kamu sadar, jangan karena sama salah sepele kita mau baku bunuh. Dan orang Sentani itu tinggal tunduk di bawah. Yang Wamena mau tebas dengan parang itu hilang begitu saja. Dan sakit, anak-anak saya bilang, mama jatuh keluar, nanti kau yang dibunuh. Saya bilang, tidak. Saya ini hamba Tuhan. Dan saya keluar, saya bilang, Bapak, saya juga tidak buat apa-apa untuk Bapak orang Sentani, tapi Bapak pulang ke rumah, tenang di rumah. Dan orang Wamena sudah hilang, tapi tomba itu, orang Sentani itu tinggal di Bapak Beni, dia datang ambil kata sebagai barang bukti waktu itu. Jadi, saya bukan karena kekuatan saya, hanya karena saya sebagai alat Tuhan di tanah Papua. Itu sebabnya waktu ibu baru bilang, Mama kau kesini, saya bilang, ya memang. Kalau yang nanya mau gereja, saya datang di sini, sudah bagus, sudah hebat. Dan anak-anak saya bawa saya dengan mobil mereka sem dan semua, tapi Tuhan sudah tempatkan kita masing-masing untuk jadi berkat di mana kita ada. Jadi biarkan saya di Kemah Injil menjadi berkat di sana dan dibaik jalan terus. Kita bersama Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang penting. Jadi bersyukur hari ini saya bisa bersama dengan ibumu setelah sekian lama hilang di lorong-lorong. Tapi saya puji Tuhan melihat anak-anak iman saya bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan. Kiranya kita semua dipakai oleh Tuhan. Dan saya ingin memuji Tuhan satu lagu, minta maaf waktu lagu. Bisakah? Lagu yang suami saya minta di rumah sakit. Suami saya 5 kali masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit. Secara manusia kita sedih, tapi sebagai anak Tuhan kita bersyukur kalau dia sudah berbahagia bersama Tuhan di atas. Jadi tahun 2022 keluarga saya mau pulang ke Toraja, mau syukuran, dan dia bilang, Mama saya mau pulang. Saya berpikir-pikir, saya kan sudah sakit berapa tahun, 6 tahun yang lalu, tidak terlalu kuat, tapi saya masih bisa jalan sampai tahun 2022. Dan saya bilang sama Bapak, Mama Nikelda mau pulang, saya ikut dengan mereka karena saya pikir-pikir, ini saya sudah tua, kalau saya mati di Papua
bagaimana, Papua Toraja itu jauh, jadi sama pulang sekarang untuk ketemu keluarga saya. Nah, tahun 2020, Bapak, Mama aku mau pulang, kok sakit. Siapa yang pegang kau di jalan, bagaimana? Tuhan Yesus ada. Dan waktu itu, jadi bagaimana? Mama ini ada Noah kini suamimu. Saya akan antar kau ke Toraja. Saya bilang, tapi tiket mahal, baik mahal. Dia bilang berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, kita pulang sama-sama. Saya akan antar kau bertemu dengan keluarga. Dan kami berdoa betul ada tiket untuk saya dengan bapak dan cucu saya. Akhirnya Desember kami pulang, tahun 2022 kami pulang. Dan sudah rancangkan dari sini lewat dari sini ke Ujung Pandang. Saya ketemu Ibu Anggu di Ujung Pandang, dari Ujung Pandang ke Palopo, ketemu kakak saya di Palopo. Dan sampai setelah itu baru kami lanjut ke Toraja, pengucapan syukur. Dan di saat itulah tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kami tiba tanggal 23, 24 malam, sudah Toraja atau dingin. Saya susah bangun untuk buang air kecil, dan jam 12 saya bangun, saya ke kamar mandi. Ya, rumah yang mau disyukur itu rumah sudah jadi 2 tingkat, jadi saya ke sana dingin sekali dan akhirnya saya tak duduk. Dan tak duduk itu saya tidak bisa berdiri sampai hari ini saya pakai tongkat. Terima kasih. Jadi saya pergi dan akhirnya saya kembali renungkan sekarang kenapa tahun 2020 Pak Noah pulang minta izin sama keluarga saya. Tahun 2024 akhir saya punya anak-anak semua yang di Papua yang pernah tinggal di rumah datang semua. Natalan tahun baru di rumah saya pikir-pikir kenapa baru kali ini kamu datang. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Setelah Pak Noah pergi baru saya renungkan, mereka mau ketemu terakhir dengan suami saya. Anak-anak saya juga, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan dari Januari itu bapak masuk rumah sakit dan saudara-saudaranya datang menjaga, bergantian menjaga mereka sampai bapak berapa kali masuk rumah sakit karena dioperasi. Di rumah sakit bapak harus minum obat program, tensi, gula darah, paru-paru. Jadi banyak penyakit yang komplikasi dan dioperasi. Dan di rumah sakit adik-adiknya suruh dia minum obat, bapak minum obat. Tapi bapak bilang, saya mau dengar lagu dulu. Sebelum minum obat saya mau dengar lagu. Dan lagu ini yang sering dinyanyikan sampai Tuhan panggil. Saya menyanyikan saat ini. Jalanmu tak bertabur intan, jalanmu tak bertabur emas, jalan derita dan air mata, jalan menuju hidup kekal selamanya. Janganlah Tuhan lepaskan tanganku, jangan tinggalkan diriku tanpa kuasa-Mu. Setiap ku goyah, ku ingin capai tujuan, setia sampai akhir. Jika nanti tugasku berakhir, aku kan pulang ke rumah Bapakku. Di sana tak pernah tiada duka lara, sakit dan rela, haus dan lapar. Itulah kerinduan
akomodasi. Terakhir Bapak Noah waktu saat mau meninggal, saya bilang Bapak minum obat. Ya, saya dengan Philip, dia bilang, Mama dengan Philip kamu dua duduk manis. Saya punya cara minum obat, tidak usah dipaksa-paksa, karena dia dengan pergi karena susah minum dan susah makan. Dan jadi ya bagaimana Bapak, dia bilang, yang saya kasih tahu kamu ini, kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan anak-anak ipar-ipar, adik-adik, kamu harus saling menghormati satu dengan yang lain. Dan dalam Tuhan, kamu setia dengan kamu punya iman, setia percaya kepada Tuhan, dan setia melayani Tuhan. Terus dia bilang, Mama, bagaimana dengan Naftali, dengan Baby? Saya bilang, Tuhan, dia adalah milik Tuhan. Kita sudah berdoa selama ini, doakan, tapi kalau begitu tidak tahu. Belum punya kehendak beres, jadi saya tidak tahu. Kita serahkan saja sama Tuhan. Jadi itu yang PR Bapak tinggalkan buat saya untuk cucu dan anak angkat saya satu yang sampai hari ini masih sendiri, dan kedua belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, tolong untuk Ariel berteman dengan Febrian. Saya juga berterima kasih sama keluarga Ariel yang selama Bapak di rumah sakit, dari sakit sampai meninggal, kami bisa pakai mobilnya untuk mengantar Bapak, cek Bapak, dan saya juga pakai berobat. Saya juga saat ini sudah operasi mata, sudah sembuh. Dulunya katarak, saya buta dulu tapi Tuhan sudah tolong. Jadi puji Tuhan. Sekian kesaksian saya, mungkin ambil waktu, tapi karena kali ini saya pulang ke rumah jadi saya rindu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari Ibu Pendeta Christina. Kiranya itu boleh menguatkan kita yang masih muda, ya tetaplah semangat dan tetap setia di dalam melayani Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Ya, baik, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian waktu yang tepat. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika saya persiapan lagu ini, saya sering suka baca komentar, ya, apa komentar orang tentang setiap lagu yang saya biasanya pakai di dalam ibadah. Waktu saya membaca komentar, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian orang yang diberkati lewat pujian ini. Dan satu kesaksian yang sangat menarik buat saya, bahkan membuat saya sampai meneteskan air mata, seorang kepala rumah tangga yang awalnya Muslim memilih untuk mengikuti Yesus. Ya, dia mengatakan bahwa ketika saya memilih untuk mengikuti Yesus, saya sampai dikucilkan oleh keluarga saya. Mereka katakan kepada beliau bahwa bukannya ketika kamu percaya kepada Yesus, usahamu semakin sukses, keluargamu semakin bahagia, tetapi justru sekarang ketika kamu mengikuti Yesus, awalnya usahamu bagus, justru sekarang semakin down. Terus istrimu juga sudah minta cerai, anak-anakmu semua sudah pergi meninggalkan. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika dia menaikkan pujian ini, dia mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dia tidak pernah berhenti berdoa, berharap kepada Tuhan sampai waktunya Tuhan pulihkan keluarga ini, istrinya boleh rujuk kembali, anak-anaknya bahkan usahanya semakin diberkati oleh Tuhan. Dan satu kesaksian yang menarik sekali bahwa jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita punya pergumulan yang menurut kita itu terlalu berat. Bahkan mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi ternyata apa yang kita minta, apa yang kita gumuli kepada Tuhan, Tuhan belum nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Mari dengan sikap doa kita naikkan pujian ini.
waktu yang tepat.